Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin, saya masih ingat dulu kalau nggak salah saya pernah sholawatan di depan masjid itu. Dulu ya. Dulu tahun berapa? Bola ya. Zaman saya belum jadi artis dulu. Nanti bang Praga orang-orang saya kenal kalau aku dia. Dulu kalau tidak salah di depan musola itu saya pernah. Depan masjid bang musola itu. Musola di depan musola itu saya pernah ngisi juga sholawat sekitar 10 tahun yang lalu. Usuwi lah. Zaman-zamannya ada orang lain. Dan alhamdulillah malam hari ini kembali Allah menakdirkan kita hadir di majelis sholawat kembali di majelisnya Nabi Muhammad SAW, di mana majelis ini dikatakan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita, oleh wali-wali Allah adalah majelis di mana dibacakan riwayat Nabi Muhammad, dibacakan sholawat, dibacakan pujian kepada Allah dan Rasulullah. Maka majelis itu adalah digambarkan sebagaimana gambaran taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi. Jadi malam hari ini insya Allah kita berada di dalam surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Allahumma amin. Hitung-hitung malam hari ini kita latihan menghadapi suasana di surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Jadi nek jenengan ingin tahu suasana di dalam surga itu tidak ada waktu sedikit pun yang terlewatkan kecuali di situ ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jenengan ingin ngertos suasana di dalam surga kata sunapa? Ya di dalam surga itu selalu tidak akan pernah lepas dari namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi Allah Adam ketika berbicara kepada anaknya Nabi Allah Sid, ngomong karo putrane, bagaimana suasana di surga? Kata Nabi Adam pernah hidup di surga sekian tahun dulu. Jadi kata Nabi Adam di dalam surga itu tidak ada satupun ciptaan Allah yang di surga yang tidak ada namanya Muhammad SAW. Pohon-pohon yang ada di surga semuanya ada bertuliskan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Daun-daun yang ada di surga bertuliskan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Daun pintu, apapun jendela yang ada di surga, rumah-rumah yang ada di surga, semuanya bertuliskan kalimat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam sudah kenal sama Rasulullah. Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, tapi sejatinya makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya dikatakan Nabi Muhammad itu nabi pertama dan nabi yang terakhir, rasul pertama dan rasul yang terakhir. Hakikatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Jabir ketika bertanya kepada Nabi Muhammad dan tadi di kitab Simtud Durar kita baca bareng-bareng, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasulullah, sampaikanlah berita kepada diriku, saya ingin bertanya kepada dirimu, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ciptaannya. Sakderenge Allah nyiptake matahari, rembulan, surga, neraka, dunia, manusia, pohon-pohonan, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka Rasulullah menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala ciptaannya, menciptakan apapun, yang pertama kali diciptakan oleh Allah nurku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jembatan Shirathul Mustaqim, sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan kursi, sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan apapun, awal marrah pertama kali Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Setelah menciptakan nurnya Rasulullah, Allah menciptakan surga diambil dari nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nyiptakan matahari dari nurnya Nabi Muhammad, nyiptakan bulan dari nurnya Nabi Muhammad, nyiptakan dunia dari nurnya Nabi Muhammad, nyiptakan jenengan kalian kula ini diambil dari sebagian nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintane Gusti Allah teng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngeten berarti Allah nggak bisa nyiptakan dunia tanpa nurnya Nabi Muhammad, mustahil buat Allah, nggak bisa. Bisa Allah menciptakan segala sesuatu, tidak membutuhkan sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Ora butuh sebab, bukan kados jenengan kalian kula. Wong sakit sebabnya apa? Sebabnya orang jaga kesehatan. Ada sebabnya.
Orang bisa kaya sebabnya apa? Yang pertama ikhtiar, kerja, semangat, makanya sugih. Walaupun hakikatnya kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi butuh sebab. Wong urip nang dunya butuh sebab. Tapi Allah enggak butuh sebab. Kenapa Allah menciptakan ini? Ora butuh sebab. Pokoknya kuasane Gusti Allah. Tetapi saking cintane Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi tidak mau melewatkan sedikit pun tanpa melalui nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Kanjeng Nabi. Makanya satu-satunya manusia, satu-satunya makhluknya Allah yang tidak pernah Allah memanggil langsung dengan namanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau manggil nabi-nabi yang lain langsung menggunakan namanya. Ya Musa, ya Sulaiman, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Yahya, ya Harun, ya Ilyas, ya Ilyasa. Tapi kecuali manggil Nabi Muhammad, ora tahu Gusti Allah manggil ya Muhammad, enggak pernah. Jenengan buka di Al-Quran 30 juz, kalau ada kalimat Allah memanggil Rasulullah dengan kalimat ya Muhammad, enggak ada. 30 juz kerono, kecuali isim khobar, isim pemberitahuan kepada umat. Muhammadur Rasulullah walladzi asidda'u 'alal kuffar, pemberitahuan, panggilan enggak pernah. Kanjeng Allah enggak pernah manggil Kanjeng Nabi dengan kalimat ya Ahmad, ya Muhammad, enggak pernah. Allah kalau manggil Nabi Muhammad dengan kalimat apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Yasin, Toha, ya Habibi. Dipanggil dengan apa? Dengan gelarnya, dengan gelar kebesarannya. Faedahnya apa? Keuntungannya apa buat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak butuh keuntungan dari itu semua. Tapi dengan Allah manggil Nabi Muhammad dengan kebesarannya, sing bejo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabinya dihormati oleh Allah, nabinya paling dicintai oleh Allah. Sudah pasti umat nabinya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula niki bejo dadi umat Kanjeng Nabi. Jadi ojo terus duwe pikiran awak dhewe iki wis ngene, awak dhewe ngene, ibadah wis akeh ora iso. Jenengan kalau bukan sebab cintanya Rasulullah kepada panjenengan, iki dunia sudah dikirimkan bala oleh Allah bertubi-tubi ke dunia ini. Tapi karena cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, bala dihilangkan dari dunia, dikurangi dari dunia. Bahkan ada orang yang bermaksiat bendino, ora tau sholawatan karo Kanjeng Nabi, salat ya arang-arang. Bahkan dia ora tau salat 12 kecuali nek mati disolati. Tapi kenapa sampai detik ini akeh wong sing takon, "Beb niki tangga kula, Beb, salat ya ora tau. Zina ya sering, mendem ya sering, judi ya sering, durhaka karo wong tuane. Tapi nek kerja kok sugih kenapa? Aku sing bendino salat nang masjid, kerja ya ora sugih-sugih. Motor gitu. Apa jare jenenge apa iki? Astria Prima wet biyen. Saiki wis zamane PCX Nmax aku si Astria Prima sih. Greng. Tonggoku sing ora tau salat ki tinggal pencet bib. Aku kok ngene terus. Anda banjir sithik macet. Kenapa, Beb? Perlu diketahui bahwa nikmat dari Allah itu tidak semuanya berupa harta dan kekayaan. Kalau memang harta dan kekayaan sebagai ukuran, berarti Fir'aun paling dicintai oleh Allah. Kalau memang batasannya cintanya Allah kepada umat itu sebatas kekayaan, berarti Korun itu yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Korun itu paling sugih. Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan. Saya Tuhan. Aku iso mateni wong, aku iso nguripi wong. Lha piye carane? Ini wong loro maju. Iki pateni, saiki iki aja. Ngakune Tuhan. Saya bisa menghidupkan orang dan saya bisa mematikan orang. Contohnya piye? Sing siji dipateni. Mati toh? Saiki kowe ora tak pateni, tetep urip. Lho iso to? Ngono tok ya pecah cilik ya iso. Ora sangkane Firaun. Kalau sebatas kekayaan yang dibuat takaran tolak ukur bahwa Allah mencintai umat ini salah. Buktinya apa? Buktinya Kanjeng Nabi Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Gusti Allah, itu tidurnya enggak pernah tidur di spring bed. Ngerasake kasur kira tahu Kanjeng Nabi. Bagaimana tempat tidurnya Rasulullah? Itu dari tanah lempung. Bantalnya Nabi Muhammad itu tanah lempung. Rumahnya Rasulullah gentengnya apa? Pelapah korma, daun korma. Rumahnya Nabi Muhammad. Rumahnya apa? Rumahnya cuma petak, cukup satu kamar. Kamarnya Rasulullah beserta dengan istri Nabi Muhammad surah dua rumah mana? Kalau memang sebatas Allah menyayangi umat ini karena kekayaan, berarti Nabi Muhammad gak dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Oh, Nabi Muhammad itu kadang pernah 3 hari gak makan karena gak ada makanan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar datang
ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau kau punya makanan kasih saya makanan. Dari Abu Bakar buka cuman kambing itu, jebule utangnya Sayyidina Abu Bakar sudah diikat batu 3. Diikat batu 3 katanya Sayyidina Abu Bakar. Kowe ngelih, ya aku juga podo ngelih. Ki sampai tak ganjel waktu telu ki gara-gara ora ono panganan babat beras. Ayo coba datang kepada Kanjeng Nabi. Datang pada Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ya Rasulullah kami gini, jebule Kanjeng Nabi watune luwih akeh ono 7. Ternyata Rasulullah juga enggak ada makanan selama 3 hari 3 malam berturut-turut sampai perutnya Rasulullah diganjel batu. Loh kalau emang tolak ukurnya dicintai oleh Allah adalah urusan makan, urusan rumah yang mewah, urusan kendaraan yang bagus, urusan harta yang melimpah, salah besar. Tolak ukurnya Allah mencintai umat, Allah mencintai hambanya, Allah mencintai seseorang apabila apa? Yang pertama, orang itu selalu diberikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sithik-sithik istighfar teng Gusti Allah, sithik-sithik kelingan Gusti Allah. Nek ono musibah sithik larinya kepada Allah, ada masalah sedikit larinya kepada Allah, ada persoalan sedikit larinya kepada Allah. Itu contohnya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri manusia yang disayangi oleh Allah adalah selalu didekatkan kepada majlis di mana majlis itu membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya insyaallah dalu niki. Malam hari ini kita digerakkan badan kita, kaki kita, hati kita untuk hadir di majlis seperti ini, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin jenengan kalian kula dalu niki bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah dunia, bukan masalah duniawi. Memang kata ulama-ulama para wali-wali Allah sugih-sugih seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus yang hidup di kota Aden Yaman. Dan dengan itu rojone wali di zaman ini, rojo wali kepanggih kali Kanjeng Nabi Yagdotan, berjumpa dengan Rasulullah bukan dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga. Padahal hidupnya jauh berapa ratus tahun setelah Rasulullah meninggal, tapi bisa berjumpa dengan Nabi. Jenengan ngerti rumahnya, lantainya kocok, omai gedung koyo istana. Kenapa? Allah sing maringi. Tapi kekayaan itu tidak membuat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni lupa kepada Allah. Malah solatnya tambah sergep, sodakoe tambah akeh, sayang kepada tetangganya, sayang kepada seluruh manusia. Karena apa? Karena mengerti bahwa dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nyacak wong Pekalongan. Salat sepisan ya Allah, sugih ya Allah. Sugih ya Allah. Tangi turu berworono proyek gol entuk 10 miliar. Kira-kira salat maneh ora? Ora bakal. Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Begitu di ngomong karo tanggane ku masyaallah wis saiki sugih lho ya sono semangat kerja. Nek aku ora kerja ya ora sugih. Lah metu sombonge. Padahal kekayaan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pekerjaan panjenengan itu bukan Tuhan panjenengan. Pekerjaan kita bukan Tuhan kita. Pekerjaan kita enggak ngasih makan kita. Pekerjaan kita enggak ngasih kekayaan kita. Yang ngasih semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dadi menungso, sunai menungso ya kudu kerja. Lagi urip nang dunya, resiko orang hidup di dunia itu enggak ada yang gratis. Perlu dicatat nggih, resiko orang hidup di dunia tidak ada yang gratis. Makanya ada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Ba'alawi di dalam kitabnya mengatakan dunia ini digambarkan oleh para ulama larkadio terminal base, pemberhentian sementara. Ki mandek semeter delok tok. Dunia ini sebentar tok. Jadi jangan terlalu cinta sama dunia. Sebentar, entar lagi kita tinggalkan dunia ini. Entah kita umur 20 tahun, 30, 40, 50, 60 kita enggak tahu. Yang jelas dunia ini akan kita tinggalkan. Sing sugih mati, sing kiri mati, pejabat mati, rakyat mati, ulama mati, santri mati, wong apik mati, wong elek mati. Semuanya bakal mati. Jadi nek jenengan terlalu cinta sama dunia, Anda pasti akan dikecewakan oleh dunia. Kenapa? Bakal ditinggal. Wong sugih nggawa nang kuburan, ya cuman kain kafan. Wong kiri padha. Ora ono bedane. Iki kuburane wong sugih. Kain kafan karo nggawa kalung emas, berlian, cincin ora ono, padha kabeh. Semuanya sama. Yang membedakan nanti apa? Ketika malaikat mungkar nakir datang, ki wong sugih, wong kiri ora ono bedane.
Ketika malaikat mungkar nakir datang memberi pertanyaan kepada panjenengan, itu di situ pertanyaannya, jenengan harus bisa jawab. Ora iso jawab, sugih kaya apa sampeyan nang neraka tetep. Dan pertanyaan malaikat pertama kali sebelum bertanya man rabbuka, man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man ihwanuka. Sebelum tanya itu, pertanyaan pertama nanti yang akan ditanyakan oleh malaikat, pertanyaan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini nanti sebelum ditanyain man rabbuka, malaikat takon dhisik, kenalkah kau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenalkah kau dengan nabimu? Kalau Anda tidak bisa menjawab soal Rasulullah, Anda mengatakan, Kanjeng Nabi aku ora kenal. Apalagi sampai didatangkan sosok Rasulullah, ditanyakan oleh malaikat, jenengan kenal kalian ini boten? Boten. Kalau Anda mengatakan nggak kenal dengan Nabi Muhammad, dijamin pertanyaan yang 5 jenengan nggak bakal bisa jawab. Tapi kalau ada orang bertanya, kenalkah kau dengan Muhammad? Kenal, Muhammad bin Abdullah. Huwa kata, sifatnya begini, akhlaknya begini, orangnya mulia, kekasih Allah yang diberikan wahyu oleh Allah. Huwa Rahman, begini memberikan syafaat kepada umatnya. Kenal, begitu berjumpa dengan sosok Nabi Muhammad langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabiullah, langsung surga sampean. Kuncinya Kanjeng Nabi. Kuncinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu rahmatnya Allah itu hanya satu jalannya. Jalannya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki solawatan dalu niki dalam rangka nyelametke panjenengan kalian kula dudu bati nggo Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad gak butuh solawat kita. Nabi Muhammad gak butuh dirayakan hari lahirnya. Nabi Muhammad gak butuh kita solawatan tiap hari. Ya Nabi salam. Nabi Muhammad ora butuh. Sing butuh umate. Jenengan mau solawat sing kathah sing bejo jenengan. Kenapa? Begitu jenengan baca solawat sekali, diganjar solawat oleh Allah 10 kali. Jenengan malam hari ini. Jenengan mau solawat ping 10, Allah juga akan bersolawat kepada jenengan 100 kali. Jenengan mau solawat ping 100, diganjar oleh Allah 1000 pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nek Nabi Muhammad sak dunya ora ana sing solawatan, ora ana sing maca maulud karo Kanjeng Nabi, panggonane Kanjeng Nabi nang surga wis siap. Surga yang terindah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa umat ini bersolawat, tapi dengan kita bersolawat sing bejo umatnya. Apalagi nyuwun sewu yang mengeluarkan hartanya untuk memperingati Maulidin Nabi. Nang kampung mriki seumpama nang Praga, iki jarene Pak ono mauludan ngene. Dalam rangka Isra Mi'raj. Ono solawatan, yo iki aku duwe duit 100.000. Bahasanya aja nyumbang. Kanjeng Nabi kok disumbang, sombong temen. Ya aku tak nyumbang nih, gue acara maulid Kanjeng Nabi lho Pak. Bahasanya dirubah. Kalau tak titip berkah nih, gue memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad atau baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sing bejo sampai 100.000 bakal diganjar jutaan rupiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Hasan Al Basri, seorang wali Allah, seorang yang terkenal di zamannya, beliau mengatakan seandainya saya diberi gunung oleh Allah bentuknya emas dan satu gunung lagi bentuknya berlian, maka 2 gunung itu semua akan saya habiskan berupa emas itu dan berlian hanya untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi masih arep dintekke berliane dintekke nggo merayake hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau tahu keistimewaan dan keutamaan memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hidup jenengan kalian kula di dunia, nanti yang menjamin hidup kita di akhirat. Ini hidup di dunia ini gambaran hidup kita nanti di akhirat. Maka dikatakan dalam hadisnya Nabi, yamutul mar'u ala ma asya. Mengko cara matine wong siji tergantung cara uripe wong kuwi. Orang nanti bakal mati caranya seperti apa? Tergantung sekarang cara jenengan menjalani hidup. Yamutul mar'u ala ma asya. Matinya seseorang nanti tergantung cara hidupnya dia. Nek uripe sergep solawatan, sergep ibadah, nggak pernah nyakiti hati tetangga, selalu bermuka yang enak, mesem karo wong, kenal ora kenal mesem, jangan bermuka yang serem. Ojo ketemu wong itu serem-serem ki raine. Ketemu wong iki, Assalamualaikum. Yang putih jenengan. Mati ini mau mendelik. Wong sing koyo ngono mati lagi. Mesem-mesem. Rasulullah itu selalu tersenyum. Rasulullah nggak tahu merengut.
Nggak pernah Rasulullah kenal dan ketemu dengan anak kecil, ketemu dengan orang yang lebih tua, ketemu dengan orang yang sebaya dengan Nabi Muhammad. Rasulullah selalu mendahului dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit nih kanjeng Nabi. Ketemu bocah cilik, orang kenal kanjeng Nabi lewat, langsung ketemu dengan anak kecil, Rasulullah langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit nih kanjeng Nabi. Orang kaya wong saiki iso ngaji sithik. Model kaya Habibidin ini Al-Zahir penggemar akeh lewat nih orang disopo wong bisik orang gelem nyopo. Udah kenal aku berarti orang nyopo aku. Modelnya kaya mana? Diamankan. Terus nyawangnya aku wae rasa nyawang. Mangga sono tugasnya dhewe wis maput to. Ben diinfus. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya malam hari ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam hari ini kita dihendaki oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah di dunia kita berkumpul dalam majlisnya Rasulullah, nanti di akhirat juga kita berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncine ngeten niku. Ayo sedikit mungkin sedikit demi sedikit kita berusaha mengurangi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urip nang dunya niki sebentar. Jenengan dihidupkan oleh Allah di dunia ini nyon sewu, wis sugih ya ora, ngluru pangan ya angel, ngluru kerjaan ya angel, tapi ora salat, ora gelem sedekah, ora gelem poso, ora gelem ibadah. Di akhirat luwih nyoro uripe. Di akhirat lebih lagi nanti lebih sengsara. Sudahlah, di dunia ini jangan terlalu cinta sama dunia. Kita hidup di dunia untuk mencari bekal kita menghadapi maut, menghadapi kematian supaya kita meninggal husnul khotimah. Nah, itu aja dunia ini. Wa amma hani'id dunya bidari iqamatin fama hiya illa qattariqi ilal watan fama hiya illa jannatun liman ittaqa. Jadi Habibullah Haddad, dunia ini narkadio terminal, pemberhentian sementara untuk menuju dunia yang sejati, yang sesungguhnya, yang tidak ada mati lagi, yaitu namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek nang dunia jenengan nggak bisa mencari tujuan yang benar, di dunia jenengan nggak bisa cari guru yang benar, nggak bisa cari majlis yang benar, nggak bisa cari tujuan yang benar, maka Anda tidak akan nyampe kepada tujuan sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mangkane nang dunia ngaji, sing kathah-kathah ngaji, kumpul para ulama, kumpul para yai, datangi musola-musola, datangi majlis-majlis yang di situ digambarkan adalah surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan masyarakat Praga dan sekitarnya ini ke depan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang membantu terus suksesnya acara malam hari ini diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, usianya, rumah tangganya dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita selalu digerakkan hatinya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, menggapai ridha Allah SAW, dan semoga kita dipanjangkan usia dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan kelak diakhiri usia kita dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum mahalul gian, sholawatan nahdiyah dulu. Ya apal ya, terus apal, takwa terus. Orang apal itu wong NU berarti. Sing bantar suaranya. Ibu-ibu juga. Apal betul Bu? Sholawat nahdiyah Bu. Ibu-ibu apalnya sholawat nariyah ya. Biasa melo nariyah. Wis saiki sholawat nahdiyah dulu. Sing banter suarane. Tak dongake suarane sing paling banter utange ndang lunas. Sampai akeh utange terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.